Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 40, wa minhum, dan di antara mereka, man, siapa yang yu'minu bihi, beriman kepadanya. Wa minhum, dan di antara mereka, man, siapa yang la yu'minu bihi, tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kita melanjutkan pembicaraan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mendustakannya, ada juga yang mengimaninya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap Al-Qur'an, manusia ada yang beriman kepadanya, ada juga yang tidak beriman kepadanya, dan berlangsung sampai hari ini. Bukan saja pada saat ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan, tetapi juga sampai hari ini ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, dan ada juga yang tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran. Yang percaya kepada Al-Quran sepenuhnya percaya. Tidak ada satu ayat pun yang diragukan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ragu bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak ragu bahwa arahan-arahan Al-Quran pasti baik. Arahan Al-Quran pasti membahagiakan, tidak ragu sedikit pun. Apapun ayat Allah di dalam Al-Quran diyakini benar, diyakini baik. Gak ada satupun yang diragukan. Saya mengatakan diragukan karena masih banyak orang yang mengaku beriman tapi masih ragu dengan Al-Quran. Kadang-kadang dibantah, dan membantahnya tanpa kesadaran. Gak sadar kalau dia sedang membantah Al-Quran. Ya, nah ini jangan sampai terjadi pada kita. Mengaku beriman kepada Al-Quran tapi masih ragu dengan Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang tidak beriman, orang-orang kafir jelas. Nah, di antara mereka ini juga termasuk yang berada di sekitar Rasulullah. Dan Allah tahu siapa-siapa yang berada di sekitar Rasulullah,
yang niatnya adalah untuk membuat kerusakan. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah tahu siapa-siapa yang walau dia mendengar Al-Quran, walau dia seperti mendekati Al-Quran, ada orang-orang yang niatnya adalah untuk membuat kerusakan, berbuat dosa dengan membuat keraguan-raguan kepada orang lain. Tadi ragu terhadap Al-Quran. Keraguan ini bisa juga karena pengaruh omongan-omongan orang. Seolah-olah dia muslim, tapi dia menebarkan kerusakan dengan cara mengajak orang-orang lain untuk ragu-ragu terhadap Al-Quran. Inilah yang disebut dengan al-mufsidin. Ayat ke-41, wa in, dan jika kadzabuka, mereka mendustakanmu, faqul, maka katakanlah, li amali, untukku perbuatanku, walakum, dan untuk kalian, amalukum, perbuatan kalian. Antum, kalian, bariuna, berlepas diri atau bebas, mimma a'malu, dari apa yang aku kerjakan, wa ana, dan aku, bariun, berlepas diri, mimma, dari apa-apa yang ta'malun, kalian kerjakan. Ayat ini menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi harus menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berhadapan dengan orang-orang yang menganggap Nabi itu pendusta, pembohong. Apa kata Allah? Wa in kadzabuka, kalau mereka tetap saja mendustakanmu, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada siapapun yang mendustakan, li amali walakum amalukum, aku akan mendapatkan hasil dari perbuatanku, dari amalku. Kalian juga akan mendapatkan hasil dari apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak usah risau, tidak usah sedih. Ini buat kita juga begitu. Kalau kita ngajak orang melakukan kebaikan, orang yang kita ajak tidak mau ikut melakukan kebaikan, kita katakan kepadanya, ya sudah, Anda akan mendapatkan hasil dari perbuatan Anda, dan aku juga akan mendapatkan hasil dari perbuatanku sendiri. Li amali walakum amalukum. Kadang-kadang kita suka marah kalau ngajak orang nggak mau, ya, kita suka marah. Nah, menurut ayat ini nggak usah marah. Li amali walakum amalukum, gitu saja. Sampai kita marah, ngedumel, ya, nggak usah ngedumel. Ketika ada orang yang tidak mau kita ajak berbuat baik, dan kita katakan dalam hati kita saja, sudahlah, ente mendapatkan hasil dari perbuatan ente, ya, aku akan mendapatkan hasil dari perbuatanku sendiri. Dan dalam hati kita doakan, mudah-mudahan saat yang lain dia mau. Ya, itu sikap yang diajarkan oleh Allah
kalau mendapati orang yang mendustakan Al-Quran. Antum bari'una mimma a'mal, kalian terbebas dari perbuatan aku. Wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku juga terbebas dari perbuatan kalian. Artinya masing-masing menanggung akibat perbuatan masing-masing. Orang lain berbuat buruk bukan tanggungan kita, jadi nggak usah marah. Kalau ada orang lain berbuat buruk, nggak usah marah, tanggungan dia. Ya, kecuali ya kalau perbuatan buruknya adalah dalam rangka mengajak kita untuk perang. Nah, ini harus disikapi. Kalau perang ya kita ajak perang, ya kita lawan. Begitu yang diajarkan oleh Islam. Tapi dalam hal akibat perbuatan, masing-masing menanggung perbuatannya sendiri-sendiri. Ayat 42, wa minhum, dan di antara mereka, man, siapa yang yastami'una, mereka mendengar, ilaika, kepadamu. Afa anta, apakah engkau, tusmi'u, engkau memperdengarkan, as-summa, kepada orang yang tuli, walau kanu, dan kalau mereka ya la yaqilun, walaupun mereka la yaqilun, mereka tidak berakal, tidak memahami. Nah, Allah menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang mendustakan Al-Quran juga ikut dengar Al-Quran disampaikan. Jadi ini dari kalangan munafik. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ada juga yang ikut dengar itu dari kalangan orang kafir, tapi pura-pura dia muslim. Ikut, ya, ibarat ngaji, ikut ngaji dia. Ya. Tapi dia tidak dalam rangka mentaati Al-Quran. Orang munafik mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu biasanya adalah dalam rangka cari muka, biar dianggap muslim, biar dianggap tidak malas. Dan ada juga dalam rangka ya mengetahui ini ayat ngomongin dia apa enggak. Nah, kalau ayat itu ngomongin dia, wah, dianya langsung diem. Tapi kalau ayat itu tidak membicarakan dia, tidak membicarakan tentang orang munafik, maka dia melenggang. Ya, begitulah kira-kira orang munafik itu. Maka orang munafik, orang kafir, walau dengar Al-Quran tetap saja tidak beriman. Karena apa? Allah gambarkan dalam ayat ini sebagai orang yang tuli, mendengar tapi tidak memahami. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Apakah engkau tetap memberi atau memperdengarkan Al-Quran kepada orang yang tuli walaupun mereka tidak memahami? Artinya ya bahwa Al-Quran walaupun sudah didengar dengan jelas, tapi karena mereka tidak ada keinginan untuk mengikuti Al-Quran, maka mereka pun tidak mau mempercayai. Ayat 43, wa minhum, dan di antara mereka, man, siapa yang zuru, dia melihat, ilaika, kepadamu. Afa anta, apakah engkau, tahdi, memberi petunjuk, al-umya, kepada orang yang buta,
walaupun mereka adalah la yubsirun, mereka tidak melihat. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara yang mengingkari atau mendustakan Al-Quran juga orang-orang yang melihat langsung Rasulullah. Wa minhum man yanzuru ilaik, di antara mereka siapa yang melihatmu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa walaupun melihat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja mendustakan. Jadi mereka banyak alasan saja. Ya. Ini sama dengan orang buta. Orang buta walaupun disodorkan di hadapan matanya kilauan emas, tetap saja dia tidak melihat kilauan emas itu. Orang buta di hadapannya dikasih lihat uang lembaran-lembaran yang banyak berwarna merah, tetap saja dia tidak tahu bahwa di hadapannya ada uang sejumlah yang banyak tersebut. Begitulah orang buta. Nabi Muhammad mereka lihat akhlaknya, tidak pernah berbohong, tidak menyakiti orang, dan berbagai macam akhlak-akhlak yang lain yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu tidak mereka lihat. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan itu, sehingga mereka tetap saja tidak beriman. Maka suatu ketika Khalid bin Walid ditanya oleh seorang kafir, ketika berdialog dia tanya tentang orang Islam yang berislam sesudah Nabi Muhammad itu lebih utama, yang beriman kepada Nabi Muhammad setelah tidak ada Nabi Muhammad itu lebih utama. Karena apa? Kata Khalid, kalau kami beriman pantas, kami beriman pantas melihat Nabi baik secara fisik maupun secara perbuatan. Kami melihat, kami beriman pantas. Tapi orang-orang sesudah kami tidak melihat Nabi, hanya mendengar kisah-kisah dari orang-orang yang terdahulu, tapi kemudian beriman. Ini yang hebat. Subhanallah, ya. Inilah penjelasan dari Khalid bin Walid. Akhirnya, ya, orang yang bernama George itu masuk Islam. Ya, dalam kisahnya Jurjah, perang, ya, antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Akhirnya masuk Islam, dan Jurjah ini kemudian bergabung dengan pasukan Islam, masuk ke sela-sela pasukan orang kafir untuk membunuhi orang-orang kafir. Dan akhirnya Jurjah ini ya meninggal dalam peperangan itu. Inilah kisah orang yang masuk Islam tapi tidak pernah sholat, tapi dia syahid. Karena apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam peperangan tersebut. Nah, subhanallah, jadi Nabi Muhammad pun dikuatkan oleh Allah melalui ayat ini. Enggak usah khawatir, mereka itu orang buta, walaupun melihat kamu, ya, mereka tidak akan mempercayaimu, kata Allah kepada Nabi Muhammad seperti itu. Karena memang mereka buta, kata Allah. Inilah yang bisa kita bahas untuk ayat 44. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga memberi manfaat dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa